Bismillah ya, kita kemarin Bunda sama Buya sudah memperkenalkan diri dan kita sekarang hari ini jadwalnya untuk berkenalan dengan sosok yang dijadikan nama kelas kita, Abdullah bin Abbas. Tadi kata Buya, ada hubungannya nggak sih Abdullah bin Abbas dengan Abbas bin Abdul Muthalib? Abdullah bin Abbas ini, kalau nama panjangnya ya, nama panjang juga sama. Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib bin masih panjang ya kesananya, dan dari sana kita dapat simpulkan bahwa Abdullah bin Abbas ini anaknya Abbas bin Abdul Muthalib, Bu, ternyata. Oh, tuh kan ada hubungan tuh. Iya, ada hubungannya. Dan selain anaknya dari Abbas bin Abdul Muthalib, setelah bin Abdul Muthalib, Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib. Jadi Abdullah ini anaknya Abbas bin Abdul Muthalib. Abdul Muthalib ada yang tahu? Pasti tahu semua. Abdul Muthalib ini kakeknya Rasulullah. Jadi ada hubungan juga antara Abdullah bin Abbas dengan Rasulullah. Mereka ini sepupu ya. Kita sepupu. Nah, sepupuan Rasulullah sama Abdullah bin Abbas ini. Itu. Tapi meskipun sepupu, usianya sangat jauh. Abdullah bin Abbas ini usianya lahirnya ketika 3 tahun sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Dan juga ketika Rasulullah wafat, usia Abdullah bin Abbas ini baru 13 tahun, masih sangat kecil. Kalau kita usia SD ya Bu, kelas 6 atau 1 SMP mungkin ya. Nah, ketika Rasulullah itu, Abdullah bin Abbas masih kecil, masih usia 13 tahun. Namun, meskipun masih usia 13 tahun, ternyata Masya Allah, dasarnya luar biasa. Suka ngikutin Rasulullah. Abdullah bin Abbas ini suka kemana-mana, nempel terus sama Rasulullah, sampai-sampai beliau ini bisa meriwayatkan hadis. Jadi beliau ini paham hadis, hafal, riwayatannya sampai 1660 hadis. 1660 pun? Ya. Wow, 1660. Padahal usianya baru 13 tahun. 13 tahun. Rasulullah wafat itu. Ya Allah ya. Dan kita juga perlu tahu ya, kenapa sih di Baitur Rahman, seperti yang kita ketahui, dari kelas 1 sampai kelas 6, semuanya mempergunakan nama para sahabat ya Bu. Dari mulai Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, sampai kelas 6 Zaid bin Sabit, semuanya kan para sahabat Rasul. Para sahabat Rasul itu. Iya, para sahabat Rasul termasuk Abdullah bin Abbas. Nah, ternyata Rasulullah pernah menyampaikan seperti ini. Generasi baik itu adalah generasi para sahabatku. Kita tahu bahwa generasi terbaik adalah para sahabat. Oleh karena itu, kita bisa meneladani apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka lakukan. Kenapa sih mereka bisa dijadikan, katakan mereka itu umat baik? Kita kan bisa meneladaninya. Begitupun dengan dinamakan, dikasih nama kelas di Baitur Rahman, kelas sahabat, nama-nama para sahabat, supaya kita bisa meneladani apa yang mereka lakukan. Jadi kita bisa mengidolakan mereka ya Bu. Ya harus mengidolakan salah satu Rasul ya, sahabat Rasul justru. Jangan sampai kita kalah dengan idola-idola yang justru di luar sahabat Rasul. Kalau bisa ya Bun, ya jangan sampai seperti itu. Iya, tepat. Tidak ada yang idolanya saya, sahabat Rasul Abdullah bin Abbas idolanya. Masya Allah. Kayaknya anak sekarang gitu. Nah, mudah-mudahan ya, dengan mengenal para tahun Abdullah bin Abbas sudah meriwayatkan sebanyak 1660 hadis, saking cerdasnya. 1660 ya. Dan ternyata ketika baru lahir, Rasulullah pernah mengatakan kepada ibunya, bahkan sebelum masih hamil ya, ketika hamilnya kepada ibunya mengatakan bahwa anak ini akan lahir seorang laki-laki, katanya gitu. Apa kok Rasul tidak tahu ya? Padahal dulu kan belum ada USG ya. Belum ada USG, belum bisa tahu itu. Ini laki-laki
Tapi Rasul sudah tahu karena wahyu dari Allah tahu bahwa yang akan lahir itu adalah seorang anak laki-laki, dan Rasul langsung menyatakan dan dia adalah seorang anak yang cerdik. Masya Itu Allah. padahal Rasulullah sudah dibahi oleh Allah ya. Kenapa sih Abdullah bin Abbas bisa sehebat itu, bisa secerdik itu? Apa tuh Bun? Apa coba? Ada resepnya ternyata. Resep ya, bukan masakan aja, Bukan hanya sekedar masakan. Bukan hanya tapi, masakan aja yang punya resep. Iya, untuk mengikuti sosok Ibnu Abbas ini, Abdullah bin Abbas ternyata ada resepnya juga. Yang pertama yang sekali lagi Bun, sekali lagi apa? Barusan belum jelas. Ini merupakan taufik. Jadi semua sekali lagi karena taufik harus yakin. Itu taufik dari Allah. Atas pertolongan Allah, Ibnu Abbas bisa seperti itu. Ya. Tanpa pertolongan Allah, meskipun dia itu anaknya IQ-nya tinggi, kemudian dia itu anak orang kaya lah, fasilitas segala ada, tapi kalau Allah tidak memberikan taufiknya, tidak akan bisa Abdullah bin Abbas seperti itu. Betul nggak, Bu? Betul, sangat iya. betul sekali. Karena, iya. Kemudian yang kedua, berjuangnya itu, wah perjuangannya luar biasa. Masya Allah. Dikejar tuh ahli ilmu, dikejar, gurunya dikejar, iya. Dalam hal ini kan Rasulullah adalah gurunya Abdullah bin Abbas ya. Jadi kemanapun Rasulullah pergi, Abdullah bin Abbas ngejar tuh, ngikutin, nempelin terus Rasul kemana, Abdullah bin Abbas ngejar, ngikutin. Saking beliau haus ilmu ya. Iya, haus ilmu. Karena seorang ahli ilmu itu kan bukan hanya sekedar ketika dia berbicara, ketika dia mengajar, ketika dia berdakwah, menyampaikan ilmu, tapi ketika dia beraktivitas juga banyak hal yang bisa kita dapatkan ya, Bu. Betul. Kalau seorang lagi ini sosok Rasulullah kemanapun dikejar, ditempelin terus. Selain dia nempelin terus Rasul, ternyata Abdullah bin Abbas juga sering melayani Rasul. Dilayani apapun kebutuhan Rasulullah, Abdullah bin Abbas menyediakannya. Padahal masih kecil ya, tapi dia udah mau berkorban, udah berjuang habis-habisan gitu, mau melayani Rasulullah. Ada kisahnya ketika saat itu, kan ini sepupuan ya, jadi pernah nginep tuh Abdullah bin Abbas di rumahnya Rasulullah. Nginep di rumah Rasul, ketika menginap, ternyata Abdullah bin Abbas bangun duluan. Nah, ketika bangun, langsung beliau menyiapkan air wudhu buat Rasul. Masya Allah. Dingin-dingin, udah aja langsung ke kamar mandi, nyiapin air wudhu buat Rasul, biar Rasul langsung nyaman gitu ke kamar mandi. Cintanya sama Rasul ya. Sama Rasul gitu. Mau ngabdi, mau melayani apapun gitu kan. Dilakukan. Akhirnya ketika Rasulullah bangun ke kamar mandi mau berwudhu, udah ada tuh air wudhu, langsung aja wudhu dan menanyakan Rasulullah, ini siapa yang sudah menyiapkan air wudhu untuk saya, kata Rasulullah. Abdullah bin Abbas mengatakan, saya wahai Rasul yang sudah menyiapkannya. Saat itu juga, yang sudah menyiapkannya. Saat itu juga langsung Rasulullah mendoakan di saat itu juga detik itu. Allahumma faqihu fiddin, katanya. Allahumma faqihu fiddin, oh itu ya. Ya Allah, pahamkan dia tentang agama ini. Masya Allah ya. Akhirnya, dia menjadi seorang penafsir Quran terhebat. Bahkan ada riwayat lain yang menyatakan langsung Rasul peluk tuh ketika habis berwudu, dipeluk Abdullah bin Abbas dan dikatakan, ya Allah, berikanlah dia ilmu tentang suci ini. Langsung ya, mustajab doanya. Iya, tentang kitab suci. Langsung mustajab doanya. Beliau menjadi seorang pentafsir Quran terhebat saat itu. Insya Allah ya, luar biasa. Jadi bisa simpulkan, doa itu harus yakin dengan kekuatan doa, nak. Doa itu senjata orang yang beriman. Yakin Allah mendengar apapun yang kita sampaikan, apapun yang kita yang kita sampaikan ketika berdoa, insya Allah. Allah mendengar. Berdoalah. Harus yakin. Allah akan menjawab doanya. Betul. Tadi kan sudah disampaikan bahwa beliau itu seorang pentafsir Quran terhebat.
Masya Allah. Ya. Selain itu, ternyata Abdullah bin Abbas ini adalah sosok orang yang komplit. Komplit apanya, Boy? Apa tuh? Paket komplit ya? Paket komplit ini. Abdullah bin Abbas paket komplit. Iya. Pertama, tadi ilmunya, Masya Allah, luar biasa. Masya Allah, Beliau ya. ini pentafsir Quran hebat. Masya Allah. Kemudian, selain itu, beliau ini sosok yang sangat santun. Dalam sikapnya, dalam bertutur katanya, tidak pernah berkata kasar. Pokoknya, Masya Allah, Tur santun katanya banget. lembut ya, Bun ya. Ya, santun banget pokoknya ya. Adabnya itu dipakai. Kemudian ibadahnya rajin, amalannya wah, masih kecil tapi udah rajin ibadah. Sangat. Aduh, gimana ini, mau dong. Ya. Mau dong kayak gini. Mau dong punya anak kayak gitu ya. Mau. Masya Allah. Terus ada satu lagi, selain dia cerdas, Iya. selain dia juga santun dan rajin ibadah, ada lagi satu. Apa tuh? Coba Ada yang bisa tebak nggak, coba apa? tebak apa ya? Mau ditebak gimana, Bun? Mute. Ternyata Abdullah bin Abbas ini orangnya ganteng banget, Boy. Masya Allah. Secara fisik beliau itu Secara fisik, tampan. ya. Iya. Komplit kan? Benar-benar paket komplit ya, luar biasa. Komplit banget. Di sini ada yang mau kayak Ibnu Abbas nggak sih? Mau kayaknya semuanya. Mau nggak? Mau. Jangan ini ya, jangan pesimis. Berat, Bun. Susah mau menjadi sosok. Bun, aktifin itunya, Bun. Mute-nya diaktifin. Mohon maaf. Mute-nya diaktifin, barusan saya mute. Hah? Nah, kedengaran suara lagi. Ada. Nah, kita di sini ada yang mau nggak seperti Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas? Mau kan? Wah, sosoknya itu paket komplit ya, segala bisa gitu. Sangat biasa. komplit ya. Nah, iya, paket komplit. Nah, kita bisa loh kayak gini. Kok bisa? Wah, Bun, itu berat. Harus soleh, udah mah ganteng soleh, rajin ibadah, akhlaknya baik. Itu kan berat maksud itu ya. Tapi kita harus yakin, ada loh, ada resepnya. Resepnya apa tadi? Taufik Allah. Kalau kita minta sama Allah, bisa kok. Ketika dulu Abdullah bin Abbas didoakan Rasulullah, kepada siapa berdoanya? Pada Allah kan. Itu zaman dulu. Zaman sekarang kita berdoa kepada apa? Sama kan? Kepada Allah juga. Tuhannya sama, Allah. Dia yang bisa mengabulkan semuanya. Kita minta saja sama Allah, ya Allah, mau seperti sosok Abdullah bin Abbas ini, mau menjadi orang yang cerdas, menjadi orang yang soleh, rajin ibadah, kalau lembut, bisa. Hanya harus yakin, minta sama Allah. Ya? Saking tampannya, Boy. Iya, gimana, Bun? Sosok seseorang namanya Imam Masyruq. Beliau sampai mengatakan, ketika aku bertemu dengan Abdullah bin Abbas, saya merasa yakin ini adalah orang yang paling tampan yang pernah saya temui, katanya. Berarti kan ya? Abdullah bin Abbas. Tapi selain ternyata dia juga penampilan, bukan hanya modal dari Allah dikasih ketampilan udah aja, tidak mempedulikan penampilan. Tapi Abdullah bin Abbas sangat mempedulikan penampilannya, sangat merawat dirinya, menjaga kebersihannya, kerapihannya. Pokoknya Masya Allah. Dan tidak hanya ketika mau keluar rumah, di rumah juga dia berpenampilan yang rapi, menjaga sekali penampilannya. Penampilannya oke banget pokoknya. Keren ya? keren banget. Iya, keren banget. Kemudian itu tadi Imam mengatakan ketika aku melihatnya, aku mengira ini orang yang paling tampan, itu ya yang pertama. Yang kedua, beliau juga mengatakan ketika beliau berbicara, Abdullah bin Abbas, udahlah, bicaranya itu didengar, fasih banget. Kalau berbicara itu orang-orang tersinggung. Sesuai dengan keilmuannya ya, Bun ya? Iya, keilmuannya. Kalau orang berilmu beda ya. Obrolannya itu bukan ngegosip ya, Bu. Katanya itu bukan ya. Iya. Tapi senang aja. Kita juga kalau misalkan dengar orang-orang yang pintar ngobrol itu kan ngobrolnya beda. Bahasanya juga beda kalau orang yang berilmu. Ini Masya Allah.
semuanya seperti tersihir ketika mendengarkan apa yang diucapkan oleh Abdullah bin Abbas. Dia ngobrol, itu ngobrol. Dan ketika kita mendengarkan Abdullah Abbas menyampaikan ilmu, katanya, udahlah, saya yakin dia ini orang yang paling alim, katanya. Dia ini orang yang paling ilmu. Masya Allah ya. Ini benar-benar idola. Ya, harus figur yang harus diidolakan. Harus didani, benar. Dan model. Bisa, insya Allah bisa. Itu ya, the real model itu ya, salah satunya Ibu Abbas ya. Sangat bisa. Nah, insya Allah diterapkan dalam harian kita ya. Kemudian Abdul bin Abbas ini tinggalnya itu di Taif ya. Ada yang pernah mendengar mungkin ya namanya? Iya, kota Taif. Di usia ini, untuk usianya ada perselisihan, Bu. Ada yang di usia 70, ada 71, ada 74, ya sekitar 70-an ya, 70 tahunan. Kemudian disolatkannya itu ada oleh Muhammad bin Hanafiyah. Dan beliau mengatakan seperti ini, hari ini telah wafat ulama Rabbani. Katanya gitu, hari ini telah wafat Rabbani. Apa itu ulama Rabbani? Jadi beliau itu adalah sosok yang tinggi keilmuannya, tapi bukan hanya tinggi keilmuannya, tapi juga amalkan. Banyak ilmu tidak diamalkan, percuma. Banyak amal tanpa ilmu juga tidak akan diterima. Jadi, ilmu itu harus bisa bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan dan menjadi al-jariyah, bisa menjadi apa ya, pahala yang terputus ya Bu. Salah satu pahala yang tidak terputus, ilmu yang bermanfaat, sedekah jariyah, anak yang soleh-solehah ya. Seperti itu. Ada 3 Jadi, ya. ketika kita belajar kan hanya sekedar belajar mencari ilmu terus nilai baik, kita juga harus meminta kepada Allah, ya Allah, berikanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat sehingga bisa menjadi pahala yang mengalir. Allahumma anfa'na ya bima 'allamna wa 'allimna wa zidna ilma. Iya, di lajang kebuyanya. Iya, makasih pun alhamdulillah ya. Ternyata luar biasa ya, sosok Abdullah bin Abbas itu bisa dijadikan figur untuk kita juga, bukan hanya untuk kita, tetapi ayah dan bunda juga, yang figur yang patut kita contoh, karena di diri beliau ada salah satu yang luar biasa diantaranya, yaitu punya ilmu yang luar biasa. Walaupun beliau berilmu, tetapi beliau tidak menjadikan ilmu itu dia sombong. Ya, tidak menjadikan dia sombong, tapi dia tetap tawadhu, tetap rendah hati. Bahkan sampai menjadi tafsir. Iya. Sampai berapa? 1.660 hadis, Bu. Masya Allah ya. Iya. Al-Quran mau ketalar itu beda lagi hadisnya. Dan Abdullah bin Abbas itu pernah diberi wasiat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya, dan ini salah satu wasiat yang patut kita contoh dari orang tua ke anaknya, yang memang tidak melulu yang namanya wasiat itu berbentuk harta. Kalau untuk materi, kalau untuk harta biasanya kan nggak bisa lama gitu. Kalau ini Rasul memberikan wasiat kepada Abdullah bin Abbas yang luar biasa wasiat itu. Ada pesan terindah orang tua kepada anaknya yang merupakan itu adalah pesan Rasulullah kepada Abdullah bin Abbas. Meskipun beliau sepupunya yang masih kecil, tapi justru kecil banget, sepupu yang sangat sayang sama Rasul kan, bahkan tadi kata Bunda diramalkan ya Bun ya, menjadi anak yang cerdas. Dan salah terbukti apa yang dikatakan Rasul itu, Al-Quran terbukti. Apa sih pesan beliau? Kata itu apa seperti ini. Suatu hari aku berada di belakang Rasulullah. SAW, dan Rasul berkata Rasul itu pada waktu itu Abdullah bin Abbas masih berumur 10 tahunan lah.
Bahkan kata Rasul, "Hei bocah." Ya bocah gitu kan, masih kecil tuh 10 tahun. Masih bocah Bun, masih kecil. 10 tahun kurang lebih 10, masih usia-usia kalian lah usia. Dan ini patut kita dengarkan dan patut kita jadikan contoh untuk orang tua memberikan wasiat kepada anaknya itu seperti itu. Apa sih yang diwasiatkan oleh Rasulullah? Satu, ada beberapa kalimat yang terucap dari bibir Rasulullah. Apa itu? Jagalah Allah. Sekali lagi, jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Ketika kita menjaga agama Allah, otomatis Allah tidak harus disuruh lagi untuk menjaga kita. Maka Allah dengan sendirinya akan menjaga kita. Bahkan kalau misalkan kita menjaga orang lain juga kan dalam Al-Quran, wallahu fi aunil abdi, maka nal abdu fi auni akhi. Allah akan menjaga kita kalau misalkan kita bisa menjaga saudara kita sendiri. Makanya ketika atau selama kita menjaga agama Allah, ketika kita selalu dan senantiasa menjaga Allah, maka insya Allah Allah akan selalu menjaga kita. Jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapati Allah di hadapanmu. Jagalah Allah. Jangan sampai kita mengesampingkan yang namanya Allah. Ketika kita butuh, baru kita dekat sama Allah. Ketika kita punya masalah, kita baru dekat sama Allah. Ketika kita senang, kita justru lupa sama Allah. Jangan sampai pas ketika kita dekat sama Allah itu kita punya masalah. Tetapi kita harus dekat sama Allah itu baik itu dalam keadaan suka, baik itu dalam keadaan duka. Jangan sampai kita nih laki-laki pergi ke masjid. Tapi pas ketika kita punya masalah, kita berdoa sama Allah, tapi pas ketika kita punya masalah, justru Allah akan menolong kita. Kalau misalkan kita juga menolong agama Allah. Ketika kita menolong agama Allah, maka Allah akan menjaga kita. Jangan sampai kita meragukan bahwa Allah tuh ada nggak sih? Allah tuh bakal menolong kita nggak sih? Allah menjamin. Kalau misalkan kita ingat dan menjaga agama Allah, Allah akan menjaga. Dan itu salah satu yang diwasiatkan sama Rasul kepada Abdullah bin Abbas. Menjaga Allah. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, maka engkau akan mendapati Allah ada di hadapan kamu. Dan itu salah satu wasiat yang Rasul berikan sama Abdullah bin Abbas. Meskipun Abdullah bin Abbas pada waktu itu masih berumur 10 tahun. Mintalah sama Allah. Ketika kalian punya keinginan, kalian punya keinginan, punya sesuatu yang diinginkan, cita-cita, ataupun misalkan sesuatu. Jangan orang tua bilang sama anaknya, kalau kamu butuh sesuatu, bilang sama ayah. Kalau kamu butuh sesuatu, bilang sama ibu. Tapi tanamkan sama anak, kalau misalkan kita butuh sesuatu, mintalah sama Allah. Dengan cara apa? Sholat. Dengan cara apa? Berdoa lagi. Berdoa sama Allah. Ud'uni astajib lakum, berdoalah sama Allah, maka Allah akan ijabah doa itu. Carilah waktu-waktu yang sekiranya mustajab, yang Allah akan fokus sama kita. Tetapi dengan catatan, kita juga harus fokus sama Allah. Makanya ada salah satu sholat sunat yang justru lebih utama setelah sholat fardu. Di antaranya apa? Sholat tahajud. Makanya ketika sholat tahajud di sepertiga malam itu, Allah turun dari bumi. Allah turun ke bumi tempat kita. Untuk apa? Untuk mengabulkan siapa yang berdoa, dan siapa yang meminta ampunan, Allah akan mengampunkan. Siapa yang meminta, Allah akan kabulkan. Allah akan beri pada waktu itu juga. Tapi di waktu itu. Makanya, yuk bager. Anak-anak, kita contoh, kalian masih berumur 12 tahun, 11 tahun. Kita contoh sahabat Rasul, Abdullah bin Abbas, yang alhamdulillah Allah amanahkan. Ustadz memberikan nama itu ke kita, bukan serta-merta hanya memberikan, tetapi justru
Ada apa sih? Kenapa Allah mempercayakan nama Abdullah bin Abbas di kelas kita? Ya salah satunya itu. Supaya apa yang ada pada diri Abdullah bin Abbas bisa kita tiru. Walaupun beliau masih berumur 10 tahun pada waktu itu, tetapi sudah mencerminkan sosok anak yang luar biasa. Cerdas, bahkan dia tercatat menjadi ahli tafsir yang bisa membuat meriwayatkan hadis sampai 1660. Masya Allah kan. Dan ada lagi, Abdullah bin Abbas itu tadi udah disebutkan kan sama Bunda Nur Hanifah juga. Salah satu sepupu Rasulullah yang ternyata beliau adalah anaknya dari Abbas bin Abdul Muttalib. Dan Abbas bin Abdul Muttalib juga pernah meriwayatkan kepada anaknya, berwasiat kepada anaknya. Apa wasiatnya? Jika engkau mencintai Allah dan mencintai ketaatan kepadanya, takut kepadanya, dan takut bermaksiat kepadanya, dan sesungguhnya jika engkau demikian, maka engkau tidak akan membenci kematian kapanpun kematian itu datang. Yang namanya wasiat itu bukan berarti harus melulu harta, harus melulu apa, tapi ilmu. Salah satunya ilmu. Bahkan Rasul kan tadi bukan wasiat yang berbentuk harta, tapi jagalah Allah maka Allah akan menjaga kalian. Insya Allah kan, jagalah Allah maka Allah akan menjaga kalian. Jagalah Allah maka Allah, bahkan engkau akan mendapat. Engkau akan mendapati Allah ada di depan kalian. Masya Allah, itu kan luar biasa kan. Itu yang patut kita contoh dari salah seorang sahabat Rasul, yaitu Abdullah bin Abbas. Buya yang bilang saja sampai merinding yang luar biasa pas ketika mendengar Allah, seorang orang tua gitu kan memberikan wasiat kepada anaknya. Bukan, nah ini harta buat kamu, nah ini rumah buat kamu, tapi justru cintailah Allah, maka Allah akan mencintai kita. Kalau misalkan Allah sudah tidak cinta sama kita, kita yang patut khawatir. Ada apa dengan diri kita? Apa yang sudah kita perbuat sampai Allah jauh sama kita? Karena yang namanya dosa itu bukan Allah yang memberikan, tapi kita yang perbuat. Yuk, bareng-bareng sama Buya, sama Bunda, kita perbaiki diri. Karena Buya yang berbicara di depan kalian, Bunda yang berbicara di depan kalian, belum tentu menjadi ahli surga. Karena kami yang ada di sini justru mengharapkan kalian yang bisa membawa kami ke surganya Allah. Kalian yang bisa menjadi syafaat untuk kami nanti kelak ketika kami, ya Allah, ketika kami menjadi ahli neraka misalkan. Tiba-tiba ada sosok anak-anak Abdullah bin Abbas yang kok seperti Buya Yosef, kok seperti Bunda Nur Hanifah yang berada di neraka gitu kan. Yang justru suatu saat nanti dipanggil sama kalian, ya Allah saya tidak ridho guru saya masuk ke neraka, ya Allah saya tidak ridho guru kami masuk ke neraka. Justru kalian yang harus membawa kami ke surga Allah. Kalian yang harus menjadi syafaat untuk kami kelak ketika kami terjerumus ke dalam neraka. Jadilah anak-anak yang membanggakan bukan dalam hal akademik saja, tetapi jadilah anak-anak yang luar biasa akhlaknya, yang bisa menjaga nama baik keluarga, nama baik guru dan sekolah, bahkan nama baik kalian sendiri.